وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ayat 39. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Ayat 41-42. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Terakhir 42. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji kepunyaan Allah, Zat yang Maha memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk jadi hamba yang lebih baik, jadi ibu yang lebih baik, jadi bapak yang lebih baik, jadi sahabat yang lebih baik, jadi seorang saudagar yang lebih baik. Dan lebih-lebih nggak ada di antara kita yang mendenial, nggak ada di antara kita yang mampu menyangkal bahwasanya sebenarnya masing-masing kita itu tujuannya sama. Nanti kita semuanya menunggu waktu dijemput oleh malaikat maut. Kita sama-sama menunggu waktu pulangnya kita, yang entah kapan datangnya, tapi pasti datangnya. Kita nggak tahu kapan datangnya wafatnya kita nanti, tapi dia pasti datang. Makanya pagi ini selain dalam rangka bersilaturahmi, terima kasih juga ayahanda, ibunda, sahabat mbak, emas yang datang jauh-jauh. Dari mana hadirin ini? Dari Jombang. Jombang itu? Oh, Jawa Timur ini hadirin. Masya Allah. Oh iya, Masya Allah. Ibu, bapak, ayahanda, ibunda, dan semua hadirin, selamat datang jamaah dari Jombang. Mudah-mudahan tiap putaran roda semuanya menggugurkan dosa-dosa kita,
putaran roda meninggikan derajat kita, dan setiap pengorbanan, perjuangan, waktu, harta, dan semua itu Allah ganti dengan syurga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk silaturahim. Insyaallah mudah-mudahan barokah untuk kita bersama-sama. Dan itu memang yang dianjurkan Nabi. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya, pergi dari satu kota menuju kota lain, tidak ada hajat kecuali sama-sama ingin lebih dekat kepada Allah, saling mencintai karena Allah, kecuali Allah pun berfirman kepada hamba tersebut, dan spesial kalimat ini untuk hamba itu. Wahai malaikat, bilang padanya bahwa aku mencintainya karena dia saling bertemu sebab karena cinta kepadaku. Jadi insya Allah hadirin datang jauh-jauh dari Jombang, ada yang datang jauh-jauh dari Sapuran atau dari yang manapun, insya Allah datangnya karena Allah, menjemput cinta ridhonya Allah, hidup kita pun nanti dicintai dan semakin diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita mau bahas pelan-pelan Quran daripada surah An-Nahl, surah 16, ayatnya ayat yang ke 35. Pelan-pelan dibuka ayatnya, pelan-pelan kita tadabburi, kita pelajari. Kalau bisa pelan-pelan nanti kita ngerti, paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkatalah alladzina, yaitu orang-orang yang asyraku, mereka berbuat kesyirikan. Lau Allah, jika Allah menghendaki, ma'abadna, niscaya kami tidak akan menyembah, min dunihi, selain daripada dia, min syai', dari sesuatu pun yang kami jadikan sekutu bagi Allah, nahnu, adalah kami, wala abauna, ataupun aba-aba kami atau nenek moyang kami, wala haramna min dunihi min syai', dan tidak pula kami mengharamkan tanpa izinnya sesuatu pun. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, seperti itulah alasannya orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Hadirin, sebenarnya hidayah Allah itu dikasih semuanya. Cuman ada yang mau ngambil, ada yang denial. Denial itu nyangkal, nolak. Siapa yang sholat Jumat di Masjid Fatimah? Siapa yang sholat Jumat di Masjid Muhammad Al-Fatih? Dikasih makan dan minum gratis. Lah kalau ada orang nggak ngambil, nggak ikut ngantri, tahu-tahu nggak ngambil makan, nggak ikut ngantri minum, pulang kelaparan, lah salahnya siapa jemaah? Ya dirinya sendiri. Lawang Masjid Muhammad Al-Fatih nyiapin no, setiap Jumat ada makanan bagi yang sholat Jumat di sini gratis dan minuman gratis. Silahkan diambil sudut pintu sebelah barat ataupun sudut pintu sebelah timur. Insya Allah dua-duanya ada penjaganya. Lah kalau dia nggak ngambil, tahu-tahu keluar kelaparan, jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Makanya Nabi bersabda, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, yaqulu Nabi SAW, kalau kamu nanti diazab Allah, fala talumanna illa nafsak. Kata Nabi, jangan kamu salahkan illa, kecuali nafsak, dirimu sendiri. Lawang Allah tuh sayang kok hadirin. Buktinya Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan, semua umatku akan dimaafkan, diampuni kesalahan-kesalahannya, dihapus khilaf-khilafnya di masa lalunya, dinolkan lagi dosa-dosanya seperti bayi yang baru terlahir ke dunia. Illa, kecuali mujahirun, dia bangga dengan kekeliruannya, bangga dengan dosanya. Kan gitu ya hadirin. Jadi saking sayangnya Allah, Allah tuh sayang sama setiap hamba-hambanya. Semuanya dikasih hidayah, sinyal itu dapat, tapi ada yang mau jemput, ada yang enggak. Matahari Allah kasih, ada yang menggunakan matahari yang terbit untuk olahraga, keringat, dapat vitamin, otot-otot terbentuk semakin kuat. Ada yang memilih untuk enggak, mengunci pintu kamarnya, menutup jendelanya rapat-rapat, tarik selimut, lanjut tidur. Lah itu pilihan. Makanya ada kalimatnya
seseorang, kalimat ini sangat masyhur sekali jamaah. Amal salih harus dipaksakan. Amal salih harus dipaksakan. Karena kalau nggak dipaksakan, nanti kita bisa mati dalam keadaan yang konyol. Sholat subuh dipaksakan, sedekah subuh dipaksakan, ngaji dipaksakan. Lah kalau nggak maksa, nggak mungkin jamaah dari Jombang sampai ke Wonosobo. Ya nggak mungkin kita jamaah. Lah kalau nggak maksakan kan nggak mungkin. Semua setelah pertolongan Allah, tapi kan kita memaksakan diri. Yuk silaturahmi, yuk kita pesan dulu, ada bisnya, ada kendaraannya, bagaimana estimasinya. Nanti ada harta yang dikeluarkan, berarti dibagi sekian, jatuhnya sekian. Itu kan pengorbanan. Ya mau nggak mau, maksain diri untuk di jalan Allah. Dan ini kabar baik ayahanda ibunda, baik yang dari Kendal, dari Jombang. Kata Nabi, barang siapa yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka beliau akan dicatat seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai pulang kembali ke rumahnya. Jadi datangnya hadirin itu dihitung jihad. Lebih-lebih lagi kata Nabi, man ghada ilal masjid, kata Rasulullah, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ayata'allamal khair au yu'allimuh, tidak dia inginkan kecuali belajar atau mengajar, kana lahu ka ajri hajjatin taman hajjatuh, kecuali untuknya pahala ibadah haji sempurna. Insyaallah kita dapat pahala haji semuanya. Tapi pahala haji bukan berarti nanti ya kalau kita belum, bukan berarti nanti ibu udah haji belum? Sudah. Kapan? Itu kemarin ngaji subuh-subuh. Bukan gitu hadirin. Kalau kita nanti belum, ya pelan-pelan insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanggil berhaji. Allah panggil kita juga berumrah. Yang sudah, mudah-mudahan Allah mudahkan setiap tahun haji, setiap tahun umrah insya Allah. Nah hadirin, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu sama kita bahwa hidayah itu memang mutlak punya Allah, tapi semuanya dibagi sama Allah. Ada hidayah, ada taufik. Apa hidayah? Hidayah itu petunjuk. Apa taufik? Taufik itu pertolongan Allah. Coba diulang, hidayah itu apa hadirin? Kalau taufik apa? Pertolongan Allah. Ngelihat poster kajian subuh syuruk setiap hari di Masjid Muhammad Al-Fatih, itu hidayah. Lalu hadirin starter motornya, ngeng, digas motornya sampai sini, kok ikut ngaji, itu taufik. Jadi kita ngelihat postingan, ngelihat live streaming, ngelihat ada kok, loh ada ya ternyata, itu hidayah tuh, sinyal-sinyal Allah yang Allah bagi. Sampai hadirin, ada yang dari Kendal sampai ke sini, dari Jombang sampai ke sini, dari sekitaran Wonosobo sampai ke sini. Bisa duduknya kita subuh di sini namanya taufik. Sebab karena pertolongan Allah, ditolong ban motornya nggak gembos, betul? Ditolong mobilnya alhamdulillah lancar jaya, betul? Ditolong kitanya sehat, betul? Ditolong Allah berikan kita kuat, betul? Itulah taufik. Jadi diulang, kalau hidayah apa? Petunjuk. Kalau taufik apa? Pertolongan Allah. Sampai di sini itu Allah yang nolong. Punya keretek hati, punya kayaknya saya mau ke sana deh. Itu hidayah. Kita perlu yang mana? Ya dua-duanya. Ya kita perlu hidayah, ya kita perlu taufik. Makanya kalimat akhir-akhir kalau ceramah, wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi artinya dengan pertolongan taufik dari Allah, wal hidayah, dan Allah yang bagi petunjuk. Butuh dua-duanya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran itu. Ini petunjuk, guidance. Saya mau ke Jombang, saya nggak tahu jalan, susah. Tapi kalau saya mau ke Jombang, saya baca Google Maps yang ada di Google, lalu setelah itu saya klik jarak Jombang Wonosobo, misalnya 8 jam gitu jemaah.
Dia akan direct saya, menuntun saya menuju sampai ke tujuan. Gimana caranya sampai alun-alun Jombang? Ternyata belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, nanti masuk ini, masuk tol ini dan itu, keluarnya di tol ini dan seterusnya, nanti lanjut lagi jalur darat sampai ke alun-alun Jombang. Dikasih tahu karena membaca petunjuk. Kalau yang baca 8 jam, yang nggak baca kemungkinan besar lebih dari 8 jam. Yang tahu daerah sini ngelihat atau tanpa ngelihat plang sampai ke Masjid Muhammad Al-Fatih tanpa harus bertanya, betul? Tapi yang belum pernah bisa jadi kebablasan, betul? Tadi bablas nggak hadirin? Sedikit. Nah itu jemaah bedanya, ya toh? Lagi-lagi jemaah, kita yang lebih dulu punya ilmunya dengan yang baru pertama kali kita punya ilmunya, ya memang beda. Walaupun beda-bedanya sedikit, adalah mesti yo kadang kebablasan. Tapi yang udah punya ilmunya, yang sering kesini, nggak usah ngelihat plang, merem juga nyampe jemaah. Itu bedanya. Makanya Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun? Jawabannya beda. Kita kalau makin belajar, makin punya ilmunya, makin tahu apa yang harus kita lakukan. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Ya, itulah orang-orang yang dulu kadang bilangnya begitu. Mereka bilang tentang hal-hal tersebut bahwasanya ya ini begini kok. Dan nenek moyang kami dulu juga begini. Mereka berbuat keliru. Kelirunya sebab karena apa? Karena mereka asyraku, mensekutukan Allah. Next. Fahal 'alar rusuli illal balagul mubin. Padahal Allah mengutus Rasul pada mereka, tidaklah Rasul-Rasul diutus illa al-balagul mubin, kecuali Rasul itu pasti menyampaikan dengan mubin, jelas. Rasulullah itu kata-katanya singkat, padat, penuh makna, jelas sepol jemaah. Jelas sekali. Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, nasihati saya, la taqdot walakal jannah. Jangan gampang marah, bagimu surga. Di lain waktu pemuda yang lain datang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Rasul cuma bilang, kalau ibumu dizinai kamu mau nggak? Ya nggak mau. Kakak perempuanmu dizinai orang, kamu mau nggak? Ya nggak mau. Adik perempuanmu mau nggak dizinai orang? Ya nggak mau. Kalau gitu kenapa kamu punya keinginan menzinahi orang lain? Ya Rasulullah, sejak engkau ucapkan saya berhenti punya keinginan untuk zina dan tidak ada yang kucintai kecuali engkau. Nabi elus dadanya, ya Allah, gantikan keinginan pemuda ini dengan keinginan yang membuat lebih dekat padamu. Au kama qol, pemuda itu langsung membenci zina dan lebih dekat kepada Allah. Kesempatan lain Nabi ditanya lagi, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? It'amut ta'am, bagi-bagi makanan. Jadi Nabi ngomongnya singkat, padat, penuh makna, jelas. Balagul mubin, jelas jemaah. Nggak ada yang samar, abu-abu gitu, nggak ada. Semuanya jelas. Itu kata-katanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya udah dikasih, sudah jelas. Tinggal mau ikut atau enggak. Bu, jangan lewat situ, lagi banjir. Jelas-jelas dikasih tahu, jangan lewat situ, nanti banjir. Nek kita nggak lewat situ, padahal benar banjirnya, kita yang untung. Kalau kita nekat ngeyel lewat situ, ya siap-siap kena banjir. Illa balagul mubin. Nih ya, penjelasannya benar-benar mubin, sudah jelas. Semua kisi-kisinya Rasul sudah bagi tahu. Hidup ini kan ujian.
kisi-kisi sudah dibagi tahu sama Nabi. Apa sih ujian dalam hidup? Ujian dalam hidup gak jauh-jauh dari wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ujianmu 5. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf. Yang pertama, kekhawatiran, ketakutan. Wal ju', rasa lapar. Yang ketiga, wa naqs minal amwal, kekurangan secara finansial atau harta. Yang keempat, wa naqsi minal amwali wal anfus, kehilangan orang yang dicintai. Yang kelima, wassamarat, kekurangan sumber daya pangan, ya buah-buahan, ya langkanya barang-barang sembako dan yang lain sejenisnya. Tapi Nabi selalu bagi tahu sama kita, wa basyiris sabirin. Allah berfirman, kabar gembira, kabar bahagia untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Menjalani petunjuk, ikut guidance-nya Nabi, sabar. Kan udah jelas, tinggal dinikmati. Lawang semua kita tuh dikasih rumusnya jamaah sama Nabi. Template rumus sudah ada. Masalah kita template rumus menjawabnya sama, walaupun soalnya aja yang sedikit berbeda. Rumus luas adalah panjang kali lebar sama dengan luas. Rumusnya sama. Mungkin soal saya 2 kali 3, soal jamaah 15 kali 15. Soal ayahanda mungkin 10 kali 10. Kalau 10 kali 10 berapa luasnya? 10 panjang 10 lebar, luasnya 100 meter. Hidup kita nanti kayak gitu jamaah. Aduh, saya ujian dari mana? Pasangan. Apa rumusnya? Sabar, telateni, doakan, ajak baik. Aduh, saya dapat ujian dari mana? Mantu. Jawabannya gimana? Sabar, doakan, telateni, ajak baik. Saya dapat ujian dari mana? Dari partner bisnis yang gak amanah, dia membawa lari uang saya. Jawabannya, rumusnya sabar. Ya udah, baik sangka sama Allah, ikhlaskan saja. Dan kalau memang itu masih rezeki kembali, kalau belum nanti pasti diganti sama yang lebih baik. Gitu loh jemaah, lebih tenang, lebih tentram. Tapi yo sakit Ustadz, uangnya dibawa kabur. Ya emang jemaah, hutang belum dibayar-bayar, tapi yang ngutang storynya udah sampai Singapura. Ada yang kayak gitu? Banyak. Kadang sakit lah, kok dia utang saya nggak dibayar sama dia, dianya udah pergi kemana-mana. Tapi ya mau gimana lagi hadirin. Kalau emang itu jadi karakternya seseorang, ya maka tugas kita doakan, doakan, doakan. Kalau masih rezeki yang balik, dia bayar. Kalau belum rezeki, nanti diganti yang lebih baik. Ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat. Lalu tujuannya apa? Ani'budullah, sembahlah Allah. Jadi pesannya para nabi, pesannya para rasul itu pesan tauhid. Pesannya sama, sembahlah Allah. Jangan persekutukan Allah. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Nah, yuk kita buka tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ma ma'na tagut? Apa toh tagut itu? Tagut adalah sesembahan yang disembah selain dari Allah. Sesuatu yang dipertuhankan selain Allah. Itu namanya tagut. Yang datangkan rezeki Allah, tapi kita malah percayanya bambu petuk yang datengin rizki. Berarti bambu petuknya ini adalah
Tagut. Yang menghindar dan menjaga kita, yang menghindari dan menjaga serta melindungi kita dari madarat itu Allah. Tapi kita anggap kadal buntut cabang dua itu yang membuat kita terhindar dari sial. Lah berarti si kadalnya ini tagut, pohon. Kita nganggap bahwa yang ngasih rezeki Allah, di waktu yang bersamaan kita juga menganggap kalau kita ngasih sesuatu ke suatu pohon, maka nanti kita akan terkabulkan semua hajat dan keinginannya. Nah, pohonnya ini telah menjadi tagut, ilah yang disembah selain Allah, Tuhan yang disembah selain Allah. Jamaah, itu disebut dengan tagut, atau dalam bahasa lain adalah seseorang yang menjadikan pihak-pihak tertentu sebagai sesuatu yang dia sembah. Bukan cuma sekedar benda, bukan cuma sekedar pepohonan, kadang bahkan bisa jadi tagutnya itu manusia, menyembah pada manusia yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Allah sudah bagi hidayah, tapi kan ada yang mau jemput, ada yang enggak. Makanya sebenarnya semua dapat hidayah. Nggak ada kalimat yang sebenarnya kalimat kenapa kok nggak sholat, belum dapat hidayah. Sebenarnya itu kalimat tepatnya sudah dapat hidayah, tapi saya belum sholat, ya emang karena saya males. Itu lebih baik daripada yang mengaku-ngaku belum dapat hidayah karena dia menganggap dan dia berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah nggak memberinya hidayah, padahal udah dikasih hidayah, dikasih. Hadirin, nggak boleh loh kita buruk sangka saya belum dapat hidayah. Loh, orang Allah udah bagi hidayah, kok kita buruk sangka Allah belum ngasih hidayah sama kita? Padahal mah udah ada, dikasih semuanya hidayah dari Allah. Itulah yang disebut dengan sebenarnya kalimat yang tepat adalah hidayah itu dijemput, bukan sekedar ditunggu. Dijemput hidayah itu. Datang kayak gini. Kadang ada perjalanan safar, kadang ada pertemuan yang kita mudah-mudahan bisa lebih dekat sama Allah lewat wasilah pertemuan itu. Datang, jemput. Hidayah itu harus dijemput, karena kalau nggak dijemput nanti yang rusak hatinya kita. Kan ada ya penyebab hati itu jadi rusak. Salah satu penyebab hati yang mudah terkontaminasi itu adalah nggak mau menjaga hidayah yang sudah Allah beri. Makanya jemput hidayah itu, hadirin. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalan kamu di bumi, saksikan akibatul mukadzibin. Gimana sih ending hidupnya orang yang sering berdusta? Kita suruh lihat di negeri Madain Salih, sekitar 5 jam dari kota Madinah. Ada apa di Madain Salih? Ada negeri yang diazab sama Allah. Allah turunkan azab ke wilayah itu. Ambil kita pelajaran. Pergi kita ke satu tempat, melihat tempat itu, oh ternyata bersyukur ya tinggal di Indonesia, azan masih boleh dikumandangkan keras, ngaji ya dibolehkan, live streaming yang gak ada yang larang, apapun akses mudah. Dibanding beberapa negeri-negeri tertentu, akses untuk kata kunci tertentu itu disulitkan. Mau sholat Jumat ada kuotanya, per masjid dikasih kuota 200 orang. Lah penduduk muslimnya ada 4.000 sampai 5.000. Berarti dari kuota 200, kalau itu sudah penuh, dia harus ikut sholat Jumat di kloter berikutnya. Sholat Jumat pakai kloter-kloteran, ada jemaah. Bersyukur makanya tinggal di Indonesia nih, ya Allah, udah negerinya gemah ripah lo jinawi, aman, nyaman, tentrem, ketemu orang senyum, bijaksana, penduduknya juga adem ayem.
ditambah lagi cuaca, iklim, suasana, suhu ruang yang memang adem, kan bikin teduh jemaah. Seseorang itu efek lingkungan itu berefek jemaah. Ada satu negeri sukanya marah-marah terus, di kereta cepat isinya orang marah-marah, di bis isinya orang marah-marah, di jalan isinya orang marah-marah. Kita ikut pasti jadi orang yang marah-marah, karena negeri itu udah biasa marah-marah. Di daerah Singkit, di Singkit itu hampir bisa dikatakan rata-rata penduduknya penghafal Al-Quran. Anak-anak kecil umur-umur belasan udah hafal 30 juz. Akhirnya mereka ketemu, saling bertanya, gimana hafalannya? Lahirlah di daerah Singkit itu sebuah kebiasaan adat, yaitu anak kalau di atas 10 tahun belum hafal Quran adalah aib. Kenapa? Lingkungan. Faktor lingkungan tuh hadirin. Makanya kita disuruh sama Allah, fasiru fil ard. Wes jalan-jalan deh. Ini kayak hadirin dari Jombang jalan-jalan ke Wonosobo. Habis ini mau kemana jamaah? Dieng, Masya Allah. Ya nikmatin aja, pokoknya kalau liburan gini mah Dieng pasti macet. Nanti nikmatin aja jamaah. Biasanya kalau dari sini, kalau biasa 40 menit. Cuma nanti mesti di atas 1 jam. Karena saya pernah waktu itu pas macet mau ngisi di Banjarnegara, ada kajian di daerah Batur Wanayasa gitu, itu saya 5,5 jam jemaah. Macet 5,5 jam. Biasanya 40-45 menit naik motor gitu jemaah. Naik mobil ya sekitar itu. Cuman kalau lagi gini-gini ya nanti dinikmatin aja jemaah. Dulu pernah ngalamin, terus makanya kalau pas libur gini, alhamdulillah. Cukup apa? Ambil hikmahnya. Tapi jemaah nggak apa-apa nanti. Kalau pas nanti bisa dapat apa jalan-jalan tikus, alhamdulillah. Cuman kalau pas dapat macetnya, nikmatin aja jemaah. Insya Allah semuanya terbayarkan kalau nanti udah sampai di Dieng, tenang, adem, dingin. Di sini kan dingin nggak hadirin? Lumayan, kayak es. Wudhu tadi di bawah dingin? Dingin banget, Masya Allah. Nanti ayahanda, ibunda di atas siap jaket kalau bisa, karena dinginnya lebih. Apalagi sekarang nih masuk musim panas. Jadi kalau di Wonosobo musim panas itu dinginnya pol. Kalau pas musim hujan hangat. Jadi kebalik, musim hujan malah hangat. Kalau musim panas malah dingin. Jadi ntar kalau pas naik ke atas jaket, biar kita nanti juga nggak begitu dingin. Apalagi kita udah faktor U ya jemaah. Karena apa dikit udah langsung sentrop gitu. Nah itu ya harus dijaga pelan-pelan, karena kita yang paling bisa menjaga diri kita sendiri. Fasiru fil ard, jalan-jalan deh. Fasiru, silakan mengadakan perjalanan fil ardi, di atas muka bumi. Tiap kota ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Kota ini dengan kota yang lain pasti beda. Genetik orang-orangnya, latar belakang orang-orangnya, backgroundnya. Kalaupun mirip-mirip, tetap aja ada beda yang identik. Cita rasa makanan. Lawang Jogja mau Wonosobo aja ada beda hadirin. Di Jogja irhamukallah, di Jogja gudeg, Wonosobo sego megono. Beda jauh kan? Gudeg sama sego megono beda jauh. Geser lagi ke Jakarta, kalau pagi kita sego megono, kalau Jakarta pagi nasi uduk. Beda lagi di Jombang apa ya Anda? Pecel pinco bukan? Iya. Sekolodeh. Pergi lagi kita ke Medan. Di Medan ada lontong balap. Udah itu cita rasa makanan juga berefek loh jamaah. Jangan dikira kenapa kok Quran jadi apa Quran yang kita baca, kita pelajari itu nggak pernah salah dalam memilih ayat. Allah berfirman salah satu ayat yang berbunyi
falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insan, hendaklah tiap-tiap manusia melihat, memperhatikan ila kepada ta'amih, makanan-makanan yang dia makan. Oh, ternyata makanan itu Al-Quran menganjurkan, perhatikan. Kenapa jemaah? Karena makanan berpengaruh kepada neurologinya kita, kepada habitnya kita. Orang sering makan ayamnya, ayam yang seneng, ayam yang gembira, ayam yang dilepas, ayam kampung yang memang biasa makanannya makanan higienis dan segala macam, misalkan gitu. Sama yang memakan ayam dalam tanda petik ayam stres, ayam yang dikurung terus gitu, terus disembelih, beda atau sama? Hasilnya beda jemaah. Telur yang dihasilkan dari ayam yang diumbar, dibiarkan ayam itu bahagia, sama telur yang dihasilkan dari ayam yang dikurung, suruh makan minum nelor, makan minum nelor, beda apa sama? Beda lah, wong harganya aja beda oh jemaah. Ya toh? Ayam telur apa sih namanya itu? Telur ayam kampung sama telur ayam yang itu kan iya beda hadirin harganya. Karena ayam kampung lebih bahagia. Ada makanan sisa dari misalkan acara masjid, Jo, kok acara masjidnya tuh sisa makanannya, kasih ke ayam. Udah barokah tuh nasinya. Nasinya udah nasi sholawat, nasi campur bacaan Quran, nasi doa, nasi orang-orang pengajian, gak habis dimakan ayam, wes ayam barokah tuh jemaah. Makanya masjid melihara ayam tuh salah satunya itu jemaah. Ada kelinci ya buat hiburan bocil-bocil. Ada ayam juga ya kalau ada yang nggak habis-habis taruh ayam tersebut. Ya biar tadi salah satunya dapat keberkahan buat semua-muanya. Kadang ada semangka tuh. Semangka kan yang kita makan cuma iya atasnya yang merah-merah, hijaunya kan enggak. Lempar ayam, ayam makan. Udah begitu-gitu aja jemaah. Ini loh barokahnya jemaah. Kadang kita juga memperhatikan makanan. Makanya selain disuruh daripada kita, oh hadirin mohon izin, mungkin ada kendaraannya yang diklik. Oh iya. Jadi disuruh fasiru fil ard. Hendaknya masing-masing kita suruh sering-sering jalan, ambil hikmah, ambil ilmu, ambil pelajaran, ambil banyak kebaikan. Begitu aja deh. Juga disuruh memperhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Kesudahan orang-orang yang mendustakan tuh gimana? Biasanya mereka binasa, hancur, porak-poranda. Makanya ini ada falsafah di kita yang masyhur. Falsafah Jawa itu wong jujur mesti mujur, wong ra jujur yo mesti ajur. Bahasa Indonesianya ada translate-nya di bawah ini. Kalau jujur pasti beruntung, kalau sering berbohong pasti akan hancur. Orang jujur beruntung jemaah. Dia mah nggak sibuk mereka-reka kebohongan di benaknya. Udah sholat belum? Udah. Bener. Dia nggak perlu bohong jemaah. Kalau memang dia berbohong nanti repot. Biasanya kata Nabi SAW nih, biasanya jemaah, Nabi SAW bersabda, jauhilah kebohongan karena kebohongan pertamamu menghantar kebohongan berikutnya. Dia belum sholat nih, ditanya sama ayahnya, nah udah sholat belum? Udah. Di mana sholatnya? Di masjid. Udah bohong dua, katanya belum tapi nyatanya belum, tapi dia ngaku udah sholat. Bohong yang kedua, sholatnya di masjid. Ditanya lagi bapaknya, siapa imamnya? Imamnya pamijin. Bohong yang ketiga. Imamnya rakaat pertama baca apa? Al-Ikhlas. Bohong yang keempat. Rakaat kedua imamnya baca apa? Baca Al-Lahab. Bohong lagi yang ke-5. Kamu di soft berapa? Di soft pertama ayah. Bohong lagi yang ke-6. Lawong ayah tuh loh soft 1 gak ketemu sama kamu. Tuh 6 kebohongan dalam satu waktu. Makanya jemaah,
Orang jujur mah nggak sibuk merekayasa. Jujur mah jujur aja jemaah. Ceritanya masih sama dari dulu sampai sekarang, nggak pernah beda pasti. Orang jujur tuh ceritanya sama. Kalaupun beda, mungkin bukan beda tapi lupa kali. Tapi kalau orang jujur dia nggak perlu mereka-reka gitu hadirin. Ya tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil. In tahris, jika kamu sangat semangat mengharapkan ala hudahum supaya mereka dapat petunjuk, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk may yudil, kepada orang-orang yang dolal, ada orang yang keliru. Nih ya hadirin, sesemangat apapun kita ngasih tahu sama orang, kalau orangnya itu nggak benar-benar mau niat berubah, tetap aja jemaah. Tapi kalau kita pun cuma bilang satu kalimat, tapi kalau dalam hatinya beliau benar berniat berubah, Allah akan terus tolong mereka. Jadi semua setelah pertolongan Allah, kuncinya ada di diri kita sendiri. Nih subuh-subuh dingin-dingin, mau wudhu ya airnya dingin, mau ngapa-ngapain ya bawaan hawanya, hawa dingin tuh hawanya pengen tidur. Mesti kalau kita bicara masalah hal ini enaknya emang tidur. Tapi kan kita bilang jemaah dalam hal ini, in tahris ala hudahum, ya kalau emang semangat ngejar huda, petunjuk, ya pasti harus semangat. Tapi kalau enggak, ya udah lanjut tidur, bablas kesiangan. Terus Allah berfirman, wa ma lahum min nasirin. Nah kalau kamu nggak bersemangat kejar kebaikan, kejar manfaat, wa ma lahum min nasirin, nanti di hari kiamat nggak ada yang nolong. Di sini kita males, insya Allah ya tetap biasanya ada yang nolong. Ibu, bapak, mohon maaf, anaknya nganggur, udah lulus S2, nganggur, disuruh kerja nggak mau, suruh bantuin kita orang tuanya dagang nggak mau, suruh cari temennya, tolong dong kandanono koncomu, bilang ini sama temenmu, suruh kerja mbok ngapain kek, tapi dianya males nggak mau kerja. Tapi kalau update status semua akan sukses pada waktunya, malah. Ini beliau udah misal jamaah, udah S2 tapi tetap nggak mau kerja. Kira-kira orang tuanya tetap bakal biayai nggak? Tetap biayai nggak? Yakin enggak? Masake banget dong anaknya. Udah gede, iya. Tapi kadang karena kita orang tuanya kasihan, mesti kita tetap support, ngasih, ini makan, ini apalagi tinggal satu rumah sama kita, betul. Yang bu dia malas tetap support, tapi nanti di akhirat, wa ma lahum min nasirin, nggak ada yang nolong. Siapa yang mau minta? Lah dia minta tolong sama ibunya enak, bu belum kerja, minta tolong buat beli makan, pak belum kerja, belum dapat nih, minta tolong. Bisa ditolong orang tuanya. Kalau nanti di akhirat siapa yang nolong? Gak ada yang nolong kecuali diri sendiri. Amal sholih yang nolong kita. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. La yab'atsullahu man yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang-orang yang mati. Bala wa'dan alaihi haqqa, tidak demikian sebagai satu janji darinya yang benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Maksudnya itu dia bilang bawa-bawa nama Allah, Allah tuh nggak bakal bangkitin orang yang mati, padahal dia lagi berdusta bawa-bawa nama Allah. Allah pasti akan membangkitkan orang yang mati. Hari itu namanya yaumil mahsyar, hari berbangkit,
Lalu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Karena kata Nabi, manusia dibangkitkan dalam 3 kondisi: telanjang bulat, belum dikhitan, dan tidak beralas kaki. Bunda Aisyah nanya, ya Rasulullah, apakah dengan kondisi yang seperti 3 tadi manusia saling melihat aurat satu sama lain? Kata Nabi, tidak. Karena pada hari itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita sibuk mikirin diri sendiri. Jamaah nih, kalau terjadi, na'udzubillah, semoga jangan, tapi kalau sampai terjadi kelangkaan beras, tiba-tiba ada cuma satu-satunya kilogram beras diperebutkan sama 1000 orang 1 kilogram itu. Kira-kira nih 1000 nih bakal jotos-jotosan gak nih jamaah untuk memperebutkan beras yang cuma 1 kilo itu? Pasti jamaah. Udah gak peduli lagi tuh, mau saudara, mau sepupu, mau ponakan, yang penting kalau bisa beras ini buat saya. Udah kelaparan banget, udah gak peduli lagi tuh. Di hari akhirat bukan lagi kondisinya seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Mereka udah gak peduli lagi. Yauma yafirul mar'u min akhi, gak peduli sama saudaranya, wa ummihi wa abi, sama ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, pada sahabatnya ataupun pada anak kandungnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hidup mereka akan disibukkan dengan perkara urusannya masing-masing. Kita yang banyak kelirunya, termasuk yang bicara. Kita yang banyak khilaf, salah, dosa. Lisan kita yang tak terjaga. Uang kita yang terhambur sia-sia. Waktu kita yang lewat begitu saja tanpa ada amal salih di dalamnya. Itu besok kita sesali. Dan setelah itu gak ada yang bisa bantu kita kecuali amal salih. Makanya ingat janji Allah. Allah kalau berjanji itu pasti benar akan ditepati. Tetapi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi banyaknya manusia nggak tahu bahwa Allah Maha menepati janji. Manusia banyak bukan nggak tahu ya, mungkin tahu tapi mereka kayak nggak mau tahu gitu aja. Kayak mereka masa bodoh dengan janji-janjinya Allah, padahal janji Allah benar. Janji Allah untuk yang sedekah dikayakan, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Al-Quran yang bilang, Quran surah 6 Al-An'am 160, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Buat baik 1 Allah balas minimal berapa? Asyru, 10, belum lagi 700 kali lipat. Jadi kita memikirnya, ya Allah, kalau sedekah uang saya berkurang, keliru. Padahal sedekah itu justru menambah harta kita yang sesungguhnya. Kita lagi dagang, banyak banget yang maklarin dagangan kita. Keuntungan jadi dibagi-bagi. Salah jamaah. Justru makin banyak yang maklarin dagangan kita, makin barokah dagangan kita. Karena insya Allah rezeki mereka dilewatkan lewat dagangan kita. Bu, tak jualin ya bu pakaiannya jenengan. Alhamdulillah, makin barokah, makin banyak yang berdoa, makin banyak yang mendoakan, makin bahagia banyak orang karena dapat wasilah rezeki lewat pakaian dagangan kita. Makanya hidup mah enak aja mah, enjoy gitu mah. Ingat janjinya Allah, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Allah tolong saudara, Allah tolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Liyubayyina lahumul ladzina yakhtalifuna fi, agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, waliya'lamal ladzina kafaru, sehingga menjadi jelaslah bagi Allah, Allah nanti mengetahui mana yang kufur, annahum kanu kazibin, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang seringnya memang bohong. Jadi kenapa sih diuji? Ujian itu untuk menegaskan mana yang sungguh beriman, mana yang dusta belaka. Mana yang sungguh beriman, mana yang dusta belaka. Kan ini diuji nih.
Subuh ujian nggak? Ujian. Subuh tuh ujian. Siapa yang lanjut tidur, siapa yang bangun lalu beramal salih. Punya harta ujian nggak? Ujian. Supaya Allah tahu mana yang dengan hartanya makin bertambah dekat sama Allah, mana yang dengan hartanya makin jauh dari Allah. Apa nikmatnya punya harta agak sedikit banyak? Apa nikmatnya punya harta agak banyak tapi hidup nggak tenang? Kan yang lebih enak harta banyak, hidup tenang, sakinah mawaddah warahmah, turunan solih solihah, wafatnya husnul khatimah, betul? Ya gimana pun mas, 1 miliar berkah lebih baik daripada 1 juta kurang berkah. Betul nggak hadirin? Ya, mending 1 miliar barokah jemaah. Ya kadang rezekinya Allah mah udah diatur. Ini mah bukan soal pinter-pinteran nih jemaah, karena ada di kelas dulu beliau mah ranking paling terakhir. Sekarang Allah luaskan rezeki. Ada dulu ada yang paling pinter di kelas, ranking 1, tak terkalahkan, tak terbantahkan, tak tergantikan. Tapi sekarang secara finansial biasa-biasa saja. Ada. Allah tuh ngasih tahu, rezeki wewenangku, rezeki kuasaku, itu adalah urusanku, tugasmu ikhtiar. Jemputan rezekinya, jemput, caranya baik, jujur, nggak bohong. Kalau bisa dengan cara-cara yang selalu menghadirkan ridhonya Allah, dijemput dengan cara yang indah. Toh juga kan pada akhirnya banyak pun kita punya uang, yang bisa masuk ke perut kita juga 1 piring nasi, betul? Itu kelinci. Kalau ditiban 1 truk wortel, mati nggak jemaah? Yo mati hadirin. 1 truk wortel, lah kelincinya cuma segitu jemaah, ditimpah 1 truk wortel, ada 7 ekor, mati 7 ekornya itu jemaah. Kita juga kadang minta bukan cuma banyak, tapi minta ilmu kepantasan mengelolanya. Takut-takut dikasih banyak nanti belum pantas ngelolanya, akhirnya amburadul manajemennya. Kitanya malah binasa. Utangnya malah di mana? Mudah-mudahan yang punya hutang lunas hutangnya semua. Ya amin, semua punya hutang semua berarti. Insyaallah lunas, amin. Berkah, amin. Dan hidup tanpa memiliki sangkutan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terakhir ayat 39, 40, 41, 42. Agak 39 udah nih, 40. Innama qauluna li syai'in idza aradna. Sesungguhnya firman kami Allah terhadap sesuatu apabila kami menghendaki, an naqula lahu kun fayakun. Gampang bagi Allah, cukup mengatakan kun fayakun. Hadirin, ini kan ayat bukan satu-satunya ayat dalam Al-Quran, betul? Yasin yang sering dibaca, 2 ayat terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Jadi ayat di An-Nahl 40 itu bukan satu-satunya. Ada ayat lain banyak Allah berulang-ulang, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Apa maknanya? Sebagian ulama menyampaikan pada kita, yakini bahwa Allah bisa mengubah hidupmu bahkan menurutmu mustahil sekalipun. Mustahil Ustaz? Emangnya kita siapa? Ya Allah, gak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak mungkin Ustadz, kami itu begini. Gak ada yang nggak mungkin bagi Allah.
Ya gimana istri saya mau hamil Ustadz, lawang ini 20 tahun pernikahan kami, sekarang umur saya 50, istri 40. Gak mungkin istri saya hamil, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kun fayakun. Yang kita perlu cuma yakin. Apa modalnya Nabi Musa? Dihimpit Fir'aun dari sisi kanan, kiri maupun belakang. Semua pasukan Fir'aun dan Fir'aunnya mengejar beliau. Di depan mata laut merah. Nggak mungkin toh jamaah nyebrang, berenang nyebrang lautan. Nggak mungkin toh. Tapi apa yang membuat Nabi Musa benar-benar yakin bahwa Allah pasti menolongnya? Cuma satu, iman kepada Allah. Allah suruh apa? Fadrib bi asokal hajar. Musa pukulin tongkatnya. Deng. Disuruh mukul gitu jemaah. Dipukul tongkatnya, terbuka, terbelah jalannya. Yang kita perlu iman. Kita ini belum melihat keajaiban ya jemaah. Kenapa? Karena boleh iman, karena boleh jadi iman kita setengah, belum sepenuhnya. Iya sih, tapi kan ya rasional aja lah toh. Mengandalkan rasional logika. Yo nggak kelar-kelar hadirin. Mengandalkan rasional logika, iya itu perlu, iya. Tapi kan kuasa Allah jauh di atas nalarnya manusia. 1 + 1 menurut kita berapa? 2. Tapi menurut Allah 1 + 1 bisa 7, bisa 14, bisa 700, bisa 800, bisa 1000, bisa 1 juta, atau bahkan lebih daripada itu. Kun fayakun. Ayo kita sama-sama mau lihat keajaiban kun fayakun ini dalam hidup kita. Maka harus dirubah yakinnya kita sama Allah tuh harus benar-benar full 100%, bahkan kalau bisa 1000%. Udah tenang aja, ada Allah. Udah yakin aja, nanti Allah ganti yang lebih baik. Kalau kecewa, ntar bentar lagi bahagia. Kalau kemarin rugi, insya Allah bulan ini nanti Allah kasih keuntungan yang membalas kerugian di bulan yang lalu. Kalau lagi ada terluka, nanti pelan-pelan sembuh dan pulih bersamanya. Jadi kalau ada yang gitu-gitu, begitu aja mah. Yakin. Kun fayakun. Saya tuh banyak ya jemaah mendengar cerita kun fayakunnya orang tuh macem-macem gitu jemaah. Kayak ini nih. Ini cerita besok nih angkatan ke-9, 30 Juli. Itu ada jamaah yang cerita, beliau menyampaikan bahwa saya umroh Ustadz sama suami karena komentar. Maksudnya komentar gimana ibu? Ya kami komentar di salah satu kolom akunnya seorang selebgram. Lalu beliau mend-DM kami, ibu mohon izin apakah sudah terwujud daripada keinginan ibu yang ibu komentar? Belum. Mohon izin ya ibu, izinkan kami mewujudkannya. Jadi beliau komentar tentang umroh gitu. Semoga kami juga bisa ya berumroh. Terus selebgram itu akhirnya mewujudkan keinginan beliau untuk berumroh, bersafar ke Baitullah. Allahu Akbar. Jadi kadang kun fayakunnya Allah tuh benar-benar di luar dugaan kita jemaah. Gak, benar-benar di luar kemampuan kita, di luar batas akal yang sering kita pikirkan. Kan kita rasa nanti nih rezeki datangnya dari sini. Kadang yang Allah kasih tuh dari atas atau dari belakang. Kita loh nggak nyangka ya, kok bisa ya? Itu cara Allah jemaah. Ada seseorang restorannya hampir tutup dan bahkan bisa dikatakan sudah tutup. Lalu terus kemudian ada saudaranya dari luar negeri datang. Loh mas, dulu saya tuh suka sama restoran yang jenengan, tapi kemarin pas saya libur, saya tuh mau ke restoran jenengan, lah kok sudah tutup? Beliau jawab, iya pak, karena ada satu dan lain hal akhirnya kami gak bisa buka restoran kami. Loh kenapa toh? Apa ya kurang modalnya? Iya itu karena faktor itu juga pak, salah satunya. Berapa toh? Coba nanti saya tak bilang sama istri, saya tak diskusi sama istri. Ya barangkali saya bisa nanti invest di perusahaan yang jenengan, di warungnya jenengan. Sekian.
Akhirnya dia diskusi sama istri. Alhamdulillah mas, saya dan istri sepakat itu jenengan tuh enak loh, masakan jenengan tuh enak. Yaudah saya sama istri tak ikut bantu, nanti buka ya dari awal, nanti pembagiannya saya cukup 30, 70-nya buat jenengan aja. Ya Allah bener pak, iya, bismillah ya pak, iya. Tanda tangan hitam dan putih, pembagian 30, jalan nanti. Dan sekarang malah alhamdulillah warung makannya tambah maju, tambah barokah. Itu cara Allah tuh kadang begitu jemaah, nggak tahu dari mana. Tapi sebelumnya beliau cerita, saya tuh masuk Ustadz WA pinjaman tanpa begini gini dengan gini cukup ini. Waduh, banyak tawaran riba datang, tapi saya enggak dah, Allah pasti akan nolong tanpa riba. Ada gini riba lagi, tawaran datang, Allah nolong tanpa riba. Begini datang, Allah nolong tanpa riba. Ternyata betul Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Ini kisah nyata juga. Kejadian 2000 waktu corona 2021, zaman-zaman mau bebasin tanah Masjid Muhammad Al-Fatih dan kompleksnya, SD maupun D2 dan kampusnya itu. Waktu tersiar kabar ini bahwa kami hendak membebaskan tanah yang ditujukan untuk membangun kompleks peradaban, salah satunya masjid, SD dan lain, kami di Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irfan. Kami dari X. Kami dengar Ustadz katanya mau bangun kawasan pondok, masjid dan kawasan peradaban Islam. Ya iya. Bagaimana kalau kami bangunkan dulu, nanti Ustadz nyicil? Langsung dengan tegas kami jawab, alhamdulillah saya punya Allah yang maha kaya, dan insya Allah Allah yang akan menyelesaikan itu semua dengan caranya tanpa harus bersangkut dengan riba. Wallah hadirin, Allah benar dengan janjinya. Siapa yang menjauh dari keburukan, aku Allah akan menolong hambaku yang berusaha jauh dari apa yang aku haramkan. Dan ternyata itu janjinya Nabi juga. Kata Nabi SAW, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Kalau kamu tinggalkan yang buruk karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Innaka lan tada'a syai'an lillah, tapi syaratnya benar-benar karena Allah. Badalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Allah akan bantu dengan mengganti yang jauh lebih baik. Alhamdulillah jemaah, tidak ada satupun yang notabene pembayaran nunggak, ngutang sek material. Alhamdulillah gak ada jemaah. Allah yang menitipkan, Ustadz titip. Ada yang tiba-tiba bilang ke admin, ada yang nitip ke muamalatnya rekening Masjid Muhammad Al-Fatih, sudah titip ya. Ada yang 1.000 rupiah, teman-teman TikTok makasih, YouTube makasih, Instagram makasih, dan hadirin semua makasih. Ada yang 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang lebih daripada itu. Terima kasih banyak. Semoga semua Allah ganti dengan surga firdausnya Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi sekali lagi jamaah, sungguh benar loh, ini kun fayakun tuh bukan isapan jempol belaka, bukan lagi bohong. Allah tuh nggak pernah bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Kalau manusia sering ingkar janji, tapi kalau Allah kan ternyata kalau Allah, kamu nanti dapat yang lebih baik, pasti. Janji Allah tuh pasti ditepati. Jadi kalau kita mau lihat kun fayakun, maka ayo pelan-pelan yuk jamaah. Harus yakin sama Allah. Besok ayat 41, 42 kita gandeng, kita gabung sama ayat yang halaman berikutnya. Diingatin ya jamaah, besok ayat 41, 42. Karena ayat 41 itu bagus sekali jamaah. Siapa yang berhijrah karena Allah. Itu ayat 41 kan? Walladzina hajaru fillah
barang siapa yang berhijrah karena aku, kata Allah. Nah, ini besok kita bahas nih, karena bahasan ini bahasan yang juga cukup sangat menarik untuk dibahas secara panjang. Yang jelas, habis ini mudah-mudahan hidup kita banyak dapat kun fayakun, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki kita barokah dan berlimpah, rezeki kita manfaat untuk banyak umat, dan rezeki kita rezeki yang selalu bisa bermanfaat. Rezeki kita juga rezeki yang dilimpahkan sama Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri keturunan salih salihah, hidup yang istiqomah, bisa pergi ke Mekah Madinah, wafat di Mekah Madinah, wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barokah ya jamaah.